Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Qodri Azizi. Nama saya Muhammad Sabdul Kurnia. Ya. Kita berdua dari mahasiswa Stai Atakwa Bekasi. Oke Bang, kok dari tadi kita kok barengan sih Bang ngomongnya? Iya nih, nggak tahu kenapa jadi pakaian kita juga pakaian mirip-mirip gini nih. Oh iya nih, aja. warnanya kita sama nih kayak anak kembar aja. Ngomong-ngomong anak kembar, bintang tamu perdana kita nih juga orang anak kembar nih Bang. Serius? Iya, dia salah satu mahasiswa. Ya bukan mahasiswa lagi berarti ya. Iya. Lulusan terbaik Stai tahun 2021. Ya, langsung aja nih. Kita langsung ganti scene nih ya Bang ya. Iya. Nah, langsung Doni Dion. Oke, kembali dengan kita berdua. Berempat ya di sini harus. Berempat sekarang. Ya, kita udah kedatangan bintang tamu nih. Dari jauh-jauh banget, dari arah timur ya. Iya Bang, Bekasi Timur emang. Ya, di sini ada Bang Doni dan Bang Dion. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita kedatangan Doni Dion. Ya, selaku gestar pertama ya di podcast kita ini. Iya. Sekaligus alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Atakwa. Ya, emang semua mengakui kalau kita artis. Iya. Dia nggak ngomong gitu. Iya. Bukan mau nyombong bukan. Tapi emang bener kenyataannya sih ya. Betul. Nggak usah nyangkal sih. Amin ya. Mudah-mudahan kita sukses ya. Udah bisa swipe up juga kok Instagramnya. Iya. Ya, alhamdulillah nih kita udah kedatangan Bang Doni dan Bang Dion. Ini mana yang Bang Doni, mana yang Bang Dion? Ya, coba tebak dulu deh. Tebak dulu. Kalau gue sih sebenarnya nebaknya Doni Dion. Dono. Ya. Benar ya. Jadi emang sebenarnya posisinya emang selalu di sini. Selalu. Ya. Doni itu di sebelah kanan, Dion sebelah kiri. Berarti surga dan neraka gitu. Itu dari tempat ya. Kalau dari fisik, Doni ada gemuk. Dari pipi ada cabi dikit. Kalau Dion ada tirus. Terus kalau dari badan Dion lebih tinggi ke atas, kalau Doni samping. Oh, iya. Jadi sebenarnya dia ini gemuk ini karena makanin uang masjid mulu nih. Parah. Intermezzo ya. Kalau gue ngelihatnya dari jambulnya gitu. Kalau Doni lebih pendek, kalau Doni lebih panjang, Dion gitu maksudnya. Jambul yang mana nih? Jambul yang atas gitu. Yang atas. Oke. Ya, kan sekarang Bang Doni sama Bang Dion ini udah lulus ya. Alhamdulillah. Kemarin tanggal 26 Oktober ya? Iya, wisuda alhamdulillah udah offline sih. Ya. Lulusan Stai Atakwa tahun 2021 ya. 2021. Masuk waktu itu 2017 ya. 2017. Tapi hitungannya 2018. Hitungannya tuh ya. 18, 19, 20, 21. Alhamdulillah. 4 tahun alhamdulillah. Pas lah. Tepat waktu. Jadi enggak jadi mahasiswa abadi. Iya. Selain jadi lulusan tahun 2021, Bang Doni dan Bang Dion nih katanya jadi lulusan terbaik nih. Itu alhamdulillah Doni sama Dion menjadi wisudawan terbaik. Wah, keren banget nih. Keren. Generasi milenial ya. Iya. Sudah ganteng ya. Terus jadi dai ya kan. Amin. Ya karena emang udah tujuan kita. Jadi maksudnya kita tuh kalau masuk dari sekolah, kuliah gitu. Jadi kita bukan hanya mikirnya lulus doang. Jadi kita kayak mikir gua harus bisa lulus, dapat nilai yang terbaik atau jadi mahasiswa yang terbaik. Kalau cuma sekedar lulus doang, semua orang juga lulus sama. Betul. Jadi kebanggaannya apa gitu. Tapi kalau kita punya visi yang kayak begitu dan berhasil mewujudkannya, atau ada kebanggaan sendiri dan khususnya diri sendiri dan orang tua yang merasakannya, alhamdulillah. Udah keren banget nih. Berarti ini udah lulus dong sekarang dong. Udah lulus, alhamdulillah. Berarti pengacara sekarang. Ya nggak pengacara banget sih. Ya karena ada beberapa kesibukan juga. Oh, berarti nggak pengangguran banyak acara Bang? Enggak. Sebenarnya pengacara, gitu. Penceramah banyak acara. Nah itu sih benar. Iya benar. Iya, berarti nggak pengangguran dong. Iya. Ya, sekarang berarti udah esos ya, sarjana sosial. Esos. Iya, alhamdulillah. Jadi kita ngomong bisa lebih dipercaya sama orang. Bener ya, gelar sih emang. Tapi memang lulusan Stai Atakwa tuh rata-rata memang nggak ada yang pengangguran gitu. Semuanya pasti ada skillnya gitu. Kayak Bang Doni Dion ini ceramah, dan yang lain-lain ada yang berjualan, ada yang jadi di bidang jasa juga, macam-macam gitu. Dan karena memang lulusan Atakwa ini memang yang sangat mumpuni ya, dari dosen-dosennya juga
kita bisa melihat lulusan-lulusan terbaik dan akhirnya mahasiswanya bahkan pondok pesantrennya banyak mengeluarkan alumni-alumni yang berprestasi gitu. Jadi emang style ini benar-benar luar biasa. Iya, nggak usah jauh-jauh dah. Ini kayak kita semua nih. Ini dari mulai Bro Koko, Sabril, nah ini apa nih yang ngerekamnya nih ya, yang ngerekamnya ini semua mahasiswa daripada Setia Atapko yang punya bakat di bidangnya masing-masing. Nah, kayak Bro Koko juga termasuk dia yang ya punya radio juga ya kan, sama ini juga, dan juga nih si perekamnya ini dia punya bidang dalam kameramen luar biasa, pokoknya nggak diraguin lagi. Dan kita juga berdua punya kelebihan di public speaking ya, jadi buat apa lagi ya kan? Ya kalau yang mau kuliah yang bagus ya di sini aja. Kita Atapko, nggak usah jauh-jauh, di Bekasi juga banyak. Iya nih, ini udah nih. Dengerin makanya Setia Atapko aja tuh. Udah deket dari Atapko, maksudnya deket dari masjid ya. Iya benar. Selama kuliah nih kalau Bang Doni Dion apa sih kesannya gitu, pengalaman yang paling berkesan selama kuliah? Sebenarnya kalau dulu ya awal-awal sering tidur sih kita. Iya. Cuman tidurnya itu bukan dalam pelajaran, bukan. Jadi pas datang sambil nunggu dosen tidur dulu di belakang. Dulu kan kita kelas kita itu ya inisiatif beli tiker waktu itu. Iya, beli tiker 2. Iya, beli tiker 2. Jadi tuh gunanya kalau misalkan belum ada dosen, kita gelar tuh. Ya terserah dah, mau ada tidur situ, mau ada yang makan rujak ya, mau apa gitu kan. Nah, kebetulan karena ada gituan, sebelum dosen datang kita tidur aja dulu kayak gitu. Nah, tidur jadi mahasiswa terbaik. Jadi kuncinya kalau pengen jadi mahasiswa terbaik banyak tidur. jangan. Ya itu banyak tidur ya kalau di rumah aja ya. Tapi emang alhamdulillah sih kita luar biasanya tuh di sini kita bisa sama-sama bergaul dengan ini ya, membaur gitu. Jadi nggak ada konsep individualis. Jadi kayak masa-masa sekolah aja yang membaur semuanya, jadi kayak keluarga banget. Itu yang kita rasain. Yang awalnya mungkin ada beberapa sih, kayak termasuk kita nih berdua dulu kayak berempat-empat, gua, Doni, terus ada 2 teman yang lain tuh berempat-empat nih yang bisa dibilang teman-teman yang rajin yang butuh buku nih. Terus ada teman-teman yang lain kayak Jenal, Gaung, yang lain-lain tuh itu yang istilahnya yang begitu dah gitu ya. Ya tapi pas udah makin di sini udah membawa semuanya, alhamdulillah. Dan kalau ada liburan kemana-mana juga ya, kita juga selalu nyatu gitu, nggak pernah misah-misah. Itu kesannya sih alhamdulillah. Jadi walaupun udah kuliah, tapi berasanya tuh kayak sekolah yang masih apa ya, berkeluarga gitu loh, nggak ada masing-masing. Dan satu omongan yang pernah saya masih ingat itu dari Pak Khalil ya. Beliau pernah ngomong, kamu kuliah aja. Maksudnya kuliah tuh jangan tujuan kuliah tuh buat kerja, jangan. Kuliah tetap buat nuntut ilmu. Yang penting kita cari ilmu yang bermanfaat. Kalau nanti kita udah selesai kuliah, nanti biar kerjaan yang cariin kita. Kalau kita nyari kerja capek gitu kan. Tapi kita cari ilmu yang bermanfaat supaya nanti pekerjaan yang ngejar-ngejar kita. Jadi kuliah mau kuliah aja, nanti pekerjaan bakalan ngikutin ya. Kayak kita kuliah aja gitu kan, cari berkahnya ilmu ya. Nasib nggak tahu, ternyata kita bisa menjadi seorang dai. Betul. Iya. Jaringan juga perlu juga itu. Jaringan antara kelas, antar jurusan, iya. Terus sama dosen itu relasi kayak gitu penting juga. Ya karena kita berharap kan sukses bukan buat diri kita sendiri kan. Iya benar. Tapi kalau bisa semua teman-teman kita tuh sukses semua ya kan, kita ngajak juga bareng. Dan kalau ada apa-apa juga gampang. Ya alhamdulillah karena kita punya relasi yang bagus, yang erat dari pihak teman-teman dan juga kampus sama dosen juga, ya alhamdulillah kita bisa menjadi di posisi seperti ini teman-teman semuanya. Keren banget sih. Iya, jadi buat teman-teman ya pokoknya itu ya, kita belajar ya memang itu harus ya, tapi relasi dengan teman-teman itu juga perlu dibangun. Jangan pintar sendiri, jago bicara sendiri, tapi teman-teman yang lain yang nggak bisa kita cuekin, jangan. Kita masuk kuliah bareng-bareng, sukses juga bareng-bareng. Keren banget. Keren nih, mantap nih, solid gitu. Solid. Kita nggak usah flashback lah. Misalnya Bang Doni sama Bang Dion bisa jadi juara aksi lah, jadi dai. Udah banyak lah di podcast lainnya. Iya. Di sini kan bahas yang nggak ada. Iya, bahas yang nggak ada maksud itu nih. Setan. Iya kan, berarti kan aksi dan semua segala macam bisa ke industri hiburan ya. Entertain ya, udah ke dunia entertain. Ini pernah expect nggak sih ke sampai sejauh itu gitu?
Bang Doni nih? Ya pernah sih gitu, karena kita nggak tahu ya nasib bisa seperti kayak gini. Orang awalnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung didaftarin ya. Dari Dion, kamu udah saya daftarin aksi, nanti kamu ikut audisi lah. Belum ada konfirmasi apa-apa sama kita. Cuman kata beliau, Guru Dani, terus Ustazah Ade juga ngomong, udah kamu ikut aja. Kan kamu kembar nih, unik. Siapa tahu nasib kamu sama yang kembar satunya lagi, Ilal gitu kata. Ilal. Itu kan. Ya emang kita pas audisi pun kagak ada mikir sama sekali. Kayaknya gue harus lolos nih, harus masuk. Nggak ada pikiran kayak gitu. Bismillah aja. Bismillah. Niatnya emang mau coba-coba aja gitu kan. Mau coba-coba aja. Jadi datang ke sono itu kita nggak ada rasa ambisi buat harus lolos, nggak ada. Kita Bismillah lillahi ta'ala. Dan ternyata dari ribuan jutaan orang yang mengikut audisi aksi itu cuma 30 orang yang diambil, dan salah satunya Doni Dion. Bahkan sampai 3 tahun berturut-turut ikut 2019 aksi Indonesia, alhamdulillah juara 3. 2020 beraksi di rumah saja, itu pesertanya para juara semua yang dari tahun 2013 sampai 2019 yang juara semua di aksi digabungin, dan alhamdulillah Doni Dion juara 3 lagi. Dan terakhir kemarin aksi Asia 2021 tahun kemarin 5 negara, Doni Dion alhamdulillah mendapatkan juara 1. Wih, Keren nih. Ya memang sebenarnya juga nggak ada ini ya, belum sampai sana dulu tuh. Cuman kayak angan-angan doang, kayak semacam dulu tuh pernah kayak mikir ya, kayaknya gue pengen deh suatu saat jadi penceramah gitu. Jadi kayak jadi penceramah yang bisa bermanfaat ilmunya buat diri sendiri dan buat orang lain gitu. Bisa berceramah, kayaknya kalau ngeliat ustadz tuh ya ceramah-ceramah di TV atau ya di off air kayak gitu, kayaknya kok itu luar biasa gitu. Sempet punya pikiran ke situ, cuma ternyata apa ya, semua itu jadi doa gitu. Dan emang kuncinya harus dipaksa juga sih, dipaksa dan dicoba ya. Kalau emang kita pengen sukses kan gitu ya, jadi bukan semata-mata diem aja dan betul. angan-angan doang, tapi harus dipaksa. Dan memang waktu itu ya tadi dibilang sama Doni, karena memang disuruh dan kita mencoba gitu, mencoba dengan niatan yang memang lillahi ta'ala, bismillah, nggak ada niatan buat sampai ambisius lolos gitu. Dan alhamdulillah ya, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah bisa menjadikan kita seperti ini. Dan lagi-lagi dari at-taqwa juga yang membuat kita sampai seperti ini. Oke, ya. Sebenarnya saya mau nanya nih satu hal. Kan Bang Doni Dion ini wisudawan terbaik Stay At-Taqwa tahun 2021. Ya, alhamdulillah. Di sela-sela kesibukannya nih di kompetisi. Gimana sih cara kalian ngatur waktu? Kalian belajar dengan tekun di kampus, juga kalian berkegiatan di luar. Cara ngatur waktunya gimana tuh? Ngumpul sama temen kali, mau nongkrong gitu kan. Iya. Gimana tuh Bang? Kalau dulu sebelum ikut aksi ya, alhamdulillah kita nggak pernah absen sih. Jadi mau ada hujan atau banjir apapun, insya Allah kita tetap kuliah. Itu dulu sebelum aksi. Karena kan ya mohon maaf ya, ini sedikit membuka, kita kan beasiswa juga. Jadinya karena beasiswa ya semacam ada tuntutan ya kan, bahwa kuliahnya harus rajin ya kan. Terus harus mempertahankan nilai-nilainya juga gitu. Ya jadi mau gimana pun keadaannya, mau sakit mau apa, kecuali yang memang kondisi yang nggak memungkinkan kita buat kuliah. Tapi di luar daripada itu ya kita rajin ya gitu ya, belajar segala macam, diskusi dan lain-lain. Dan pas udah mulai masuk aksi, otomatis kan job ceramah tuh banyak ya. Betul. Kalau pas di aksinya itu kan kurang lebih karantina selama sebulan. Tetapi dari pihak At-Taqwa ini, Stay At-Taqwa itu mendukung penuh gitu kan. Jadi bahkan waktu itu pas saya nanya, kata Ustazah, udah kamu mau gak usah mikirin di kampus, udah kamu gak usah mikirin kuliah dulu, kamu mikirin dulu di aksi ini. Saking mendukungnya gitu kan. Bahkan Sportif banget berarti ya. SMS-nya, makan ya kita dikirimin semua dari At-Taqwa. Bahkan subsidi semua, kayak penonton dari semua At-Taqwa datang sampai nyewa bis gitu kan. Ya saking mendukungnya kita, bener-bener didukung terus gitu. Bayangin aja, maksudnya ini luar biasa, kita kayak nggak pernah mendapatkan support yang sampai kayak begini. Karena kita di aksi juga punya teman, ada salah satu teman dari satu kampus gitu ya, dia ikut aksi, tapi kampus itu tuh nggak tahu kalau dia tuh ikut aksi. Jadi nggak dapat dukungan apa-apa, yang tahu ya mungkin cuman teman-teman dekatnya atau circle-nya aja gitu, atau beberapa dosen. Tapi alhamdulillah nih di kampus At-Taqwa jadi semuanya tuh benar-benar ngedukung gitu, dari mulai dosen sampai mohon maaf sampai OB-nya pun ngedukung juga semuanya, sampai wilayah-wilayah At-Taqwa ini semuanya ngedukung. Makanya luar biasa.
Ya ngomong-ngomong soal takwa kan Bang Doni kan bukan orang sini kan ya. Ibaratnya bukan yang pernah sekolah di pesantrennya atau mungkin MA atau MI atau mungkin sampai MTS gitu. Dan rumahnya juga jauh. Iya. Gitu, daerah Bekasi Timur sana. Bekasi Timur. Tuh. Ya berarti emang privilege yang diberikan nama Stay ini benar-benar gede banget ya buat Alhamdulillah. karir ya ibaratnya merintis karirnya Bang Doni Bang Dion nih. Dan sedikit tambahan juga pas lagi aksi itu, pas setelah aksi itu kan kita udah mulai banyak job ceramah yang mungkin sedikit demi sedikit kuliah agak-agak sibuk tapi tidak meninggalkan karena kalau ceramah itu kan pagi biasanya ya. Kuliah itu kita di sini siang dari jam 2 gitu kan. Ya alhamdulillah abis dari ngisi acara kita di mobil udah bawa tuh pakai salinan salinan, tas, buku, salinan lah gitu kan, pakaian untuk kuliah. Jadi abis dari tempat acara kita langsung dianterin ke kampus naik mobil, ntar pulangnya kita naik Grab. Karena kita saking kagak mau meninggalkan yang namanya kuliah di Atakwa. Bahkan kalau misalkan ada panggilan ceramah yang bentrok dengan kuliah kita, misalkan ceramahnya itu siang gitu kan atau jauh misalkan di Tasik, di Kuningan, otomatis itu kan harus sehari kan. Betul. Itu saya cancel karena kita lebih mementingkan kuliah. Ya itu pokoknya belajar tuh harus jadi prioritas ya kan. Dan orang tua juga memang harus kayak begitu katanya, kamu jangan mentang-mentang nanti banyak panggilan ceramah kuliahnya jadi terbengkalai gitu. Istilahnya selesaiin dulu kuliahnya gitu. Ya ada job-job kayak tadi lah, maksudnya kita pilih waktu-waktu yang nggak bentrok sama jam kuliah gitu. Akhirnya semuanya terkendali, kuliahnya aman, ceramahnya juga aman gitu. Iya. Ya maksudnya ya memang apa yang didapatkan di Stay Atakwa ini lebih berharga gitu daripada godaan-godaan di luar gitu. Meskipun nanti itu positif gitu kan, tapi mana nih yang lebih baik nih gitu kan. Pernah nggak sih kepikiran kalau jangan sekarang namanya ceramah kan pasti dibayar ya. Pasti kan ada ya iyalah walaupun nggak ngarep kan ya. Ya tapi ada pengertiannya lah. Iya. Iya masa jauh-jauh. Sebenarnya Bang Doni Dion nggak ngarepin amplop. Isinya. Enggak, bukan. Sebenarnya saya dikasih tahu sama guru saya. Jadi katanya kalau ada ustadz, ada kiai itu kalau ceramah jangan ngarepin amplop. Isinya juga jangan. Sebab kalau kata guru saya kalau ada ustadz, kiai ceramah ngarepin amplop itu dosa ustadz. Tapi yang lebih dosa ngundang ustadz kagak bayar. Iya bisa banget kalian isu. Iya. Kalau bahasa kasarnya mikirin gua lah. Iya lo udah capek-capek udah dandan ganteng-ganteng ya. Kasih aqua doang sama buah. Pisang lagi. Kopi aja peminta kopi. Iya, mana kopi dingin, laler udah berenang ya. Kan selama ini berarti Bang Dion kan di layar kaca ini kan yang bagus-bagusnya doang. Iya betul. Ya kita nggak mau ngomongin jeleknya juga lah. Orangnya bagus, ganteng begini. Iya. Masuk gini jelek. Iya. Yang jelek hostnya. Enggak, ngajak aja lu Bang. ketularan cakepnya. Ya amin. Iya. Setelah dari aksi semua segala macam berarti kan turn ya hidupnya berubah gitu kan. Alhamdulillah. Berubah ya mungkin 180 derajat nggak sih Bang? Segitu ya. Alhamdulillah sih. Jadi pertama kalau yang kita rasain ini kita bicara soal kampus dulu ya. Nanti baru lingkungan. Kita dari kampus itu berbeda memang. Jadi kayak dulu sebelum masuk aksi istilahnya masih mahasiswa biasa. Setelah kita juara gitu kan, membawa nama kampus, emang banyak perubahan dari teman-teman gitu. Cuman kalau teman-teman sih ya nggak banyak juga karena emang udah kenal kan. Sering ketemu juga. Jadi nggak kayak Donion foto-foto enggak. Paling yang junior aja nih yang baru. Iya benar-benar. Nah tapi alhamdulillah tuh dari pihak dosen gitu kan, dari pihak semualah OB dan lain-lainnya tuh kayak yang lebih menghargai gitu, kayak yang lebih menghargai. Jadi ini mah bukannya gimana ya, cuman mungkin kita ngerasanya gitu kan, kayak semacam anak emas gitu kan. Iya benar. Anak emas ya, meskipun kita nggak merasa begitu, cuman yang kita rasain kadang-kadang kok kayak begini ya gitu. Ya itu ya luar biasanya mungkin ya cara Allah ingin mengangkat derajat gitu kan. Nah kalau untuk di kehidupan sehari-harinya kayak gimana kita? Ya dari segi ekonomi ya alhamdulillah pasti meningkat ya. Gitu. Dan kebeli motor ninja. Iya. Beli juga iPhone juga emang. Instagram isi motor doang. Kasihan banget motor bagus, boncengin nggak ada. Joknya satu ya. Iya. Jadi dari segi ekonomi alhamdulillah ya kita salah satunya dari keluarga bisa mengangkat derajat keluarga, nama baik keluarga juga, dan dari lingkungan kita pun alhamdulillah lebih yang tadi sama
dari lingkungan masyarakat lebih dihormati, lebih dihargai dan lebih diprioritaskan lah kalau dalam bahasa saya, kalau di segi masyarakat seperti itu. Jadi orang mungkin memandangnya Doni Dion yang dulu sama sekarang biasa aja. Kalau dulu mungkin cuman tahu Doni Dion mah kembar nih gitu doang. Cuma karena sekarang udah tahu Doni Dion nih aksi dai gitu kan. Jadi lebih ada perhatian lebih gitu. Seperti itu kalau. Ya, tapi dengan kayak begitu sih sebenarnya ada sedikit tekanan juga. Artinya kita harus lebih membuat personal branding. Iya sih. Gitu. Jadi menjaga image-nya itu harus lebih-lebih lagi. Kalau dulu istilahnya kita biasa begini, sekarang udah di posisi begini, udah nggak bisa lagi gitu. Kayak contoh misalkan dulu kayak keluar rumah, misalkan masih pakai celana pendek kayak gitu ya, buat santai doang. Sekarang mah nggak bisa gitu kan, ya minimal sarungan gitu. Atau kayak misalkan dulu di kampus nih, kayak mau kerja kelompok, ya kan? Misalkan kerja kelompok nih ke rumah temen, boncengan sama temen cewek, ya kan? Nah terus kalau sekarang udah kayak gini udah nggak bisa gitu, karena apalagi khususnya di wilayah Ataqwa nih udah banyak yang kenal, walaupun kita pakai pakaian begini, gitu, nggak harus pakai baju koko, udah banyak yang kenal juga. Ya resiko juga ya bang, jadi public figure ya. Iya, harus menjaga sih. Ya, sekarang kan ya netizen juga banyak banget yang julid-julid kan. Nah itu dia, betul. Makanya kan ada slogannya, maha benar netizen atas segala komentar. Itu dia tuh. Banyak kasih bang, kan namanya jadi public figure sekarang kan ya ibaratnya. Banyak gak sih hate speech atau orang-orang yang hate atau tiba-tiba DM gitu, haters, ngata-ngatain haters. Ada gak sih bang pengalaman buruk gitu tentang haters? Pengalaman kalau untuk saat ini sih saya rasa adem-adem aja. Iya kalau sekarang. Cuman kalau dulu waktu awal-awal masuk aksi banget 2019, ya mungkin teman-teman bisa ngeliat video-video kita di YouTube di aksi 2019 tuh komentarnya di studio ya. Pas lagi di studio itu komentarnya pasti pedes semua. Seakan-akan kayak ngomong, wah ini mah ngikutin Ilal nih, ini mah ngikutin Ilal, apalah gitu kan istilahnya. Masih banyak banget yang kayak gitu. Ya sampai kita Doni Dion kalau setiap melihat itu ya udah kita nggak mau bacain komen supaya kita nggak ngedown, karena netizen kan cuma bisa komen doang. Coba dia suruh ceramah, bisa apa kagak gitu kan? Mau apa kagak, malu apa kagak? Sabar bang, sabar. Gitu. Sabar. Iya. Sabar. Jadi malu masih muda. Kemarin dia gue. Jadi kayak gitu. Ya sebenarnya manusia kan mau sebaik apapun tetap ada yang nggak suka kan gitu kan. Iyalah, kita sudah berbuat baik aja ada yang nggak suka, apalagi kita nggak mencoba buat berbuat baik gitu kan. Bahkan ya Nabi pun aja ketika berdakwah aja banyak rintangan ya kan. Ditimpuk, dicaci, dimaki. Masa kita sekelas kita bukan Nabi, surga masih belum jelas, syafaat belum jelas, masa kagak mau gitu kan. Dakwah ada rintangan seperti itu. Jadi awal-awal dulu sempat kedown, sampai saya bilang sama Dion dulu, kayaknya kita udah nggak usah ceramah lagi karena tekanan awal-awal. Tadi tuh saya mau nanya itu kira-kira tekanan itu nggak mikir gitu. Tekanan gitu kan, ngomong kayaknya nggak usah ceramah lagi lah gitu. Cuma Dion selalu nyemangatin jangan begitu gitu kan. Ini Allah udah kasih amanah ke kita, Allah udah titipkan amanah ke kita yang nggak dikasih sama orang lain gitu kan. Betul. Ya karena gimana ya, kalau seandainya dakwah itu berhenti gitu, kita balik lagi lah, Rasul aja berdakwah tuh terus gitu kan. Kalau misalkan Rasul waktu dulu baperan ya, istilahnya Rasul baperan gitu, ada status segala macam gitu, akhirnya udah gak mau berdakwah lagi. Mungkin kita sampai sekarang agama kita bukan Islam gitu. Nah sedangkan kita bukan Nabi gitu, kita bukan siapa-siapa, dari kata soleh juga masih jauh. Masa sih kita mau berhenti buat berdakwah gitu. Dan sebenarnya berdakwah juga kan bukan kewajiban orang yang dalam tanda kutip bergelar ustadz aja, tapi juga semuanya gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini ya, yang kita rasain sih di DM atau di sosmed lainnya sih nggak ada sih yang komen-komen apa kayak gitu. Mau coba saya. Jangan. Saya kira mau di hate gitu. Siap sepadan. Ya karena memang kita itu tadi ya, kita menjaga image itu bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya juga. Itu penting. Apalagi sekarang kan hampir lebih banyak ya, maksudnya bisa dibilang sekitar 80% itu orang lebih banyak main di sosial media daripada di dunia nyata ya. Kadang-kadang kita kenal sama orang di dunia maya tapi di dunia nyata kita nggak kenal. Gitu. Terus sebaliknya orang di profil cakep banget nih. Iya kan. Filter. Pas ketipu foto profil. Mukanya putih lahirnya hitam. Pengalaman banget kayaknya. Dari dia nggak pakai filter. Nggak pakai. Filternya yang ngikutin kita. Makanya pakai filter Doni Dion.
Iya, oke. Terus sekarang pertanyaan terakhir kali ya Bang ya. Sebelum end. Iya, nggak apa-apa. Apa nih? Jadi memang itulah hiruk pikuknya di ngejalanin selama kuliah gitu ya. Banyak dunia baru, banyak pengalaman baru gitu kan. Iya. Ya artinya kesempatan datang bagi kita semua yang berani mencoba gitu kan. Kayak contoh Bang Doni Dion nih udah mencoba untuk berdakwah. Tinggal kita nih sebagai mahasiswa kampus nih untuk action juga gitu kan. Iya, betul. Intinya tuh kan dari tadi kata Bang Doni Bang Dion kan dari terpaksa ya, terpaksa, biasa, terbiasa, luar biasa. Jadi kayak gini. Iya. Jadi sebenarnya bukan terpaksa, dipaksa. Oh, dipaksa. Enak dong. Iya maksudnya dipaksa kita jadi positif gitu. Oh iya benar. Ya kan karena emang segala sesuatu kan harus dipaksa ya. Kayak contoh gak usah jauh-jauh, misalkan kita jarang bangun tahajud ya kan. Tapi mulai hari ini misalkan dipaksa buat bangun, akhirnya bisa nih. Ya kalau misalkan gak dipaksa-paksa, kita mungkin gak mau bangun. Ya kan sama. Kesuksesan itu butuh dipaksa. Yang nanti dari paksaan itu akan terbiasa, sehingga dari terbiasa itu menjadi kenikmatan, dan kalau udah kenikmatan itu jadi istiqomah. Keren. Intinya pesan untuk adik-adik kelas kita buat di mahasiswa takwa ini, ya teruslah belajar. Kadang-kadang masih ada bingung, Kak, aku sebenarnya nih basicnya di mana sih gitu kan. Emang dulu kita juga sama kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya tadi relasi itu penting. Terus aktif dalam pembelajaran itu penting juga. Yang penting kuliah jangan ditinggalin. Ikut organisasi apapun boleh, itu untuk menambah wawasan, tapi ingat rumah yang pertama itu adalah kuliah. Organisasi hanyalah rumah kedua. Tetap boleh kita ikut untuk mencari relasi, mencari ini kita passion kita apa gitu kan. Passion bener. Iya, kadang-kadang nanti pas udah mulai semester 7 8 itu baru ketemu baru passionnya. Wah, ini kayaknya gue lebih enak di public speaking, gue lebih enak di ceramah kayaknya, atau gue lebih enak di penyiar radio. Nah, teruslah belajar, jangan pernah capek. Walaupun dulu kita rumahnya jauh, hujan, banjir, apapun kita selalu datang pakai jas hujan. Nah, buat teman-teman apalagi yang rumahnya masih deket ya sama stay gitu kan, jangan mau kalah juga sama kita. Ya. Tapi juga jangan jadi wisudawan terbaik semua, karena cuma ada beberapa doang. Kalau semuanya terbaik ya sayang juga iya. Susah juga plakatnya. Ya, jadi alhamdulillah walaupun kita berdua di posisi seperti ini, tapi juga kita masih muda ya, jadi nggak lepas daripada yang namanya kesalahan, kekhilafan dan lain-lain. Dan buat adik-adik semuanya, jangan pernah berpikir apa yang udah kampus berikan buat kita, tapi sebaliknya apa yang udah kita kasih buat kampus. Luar biasa. Oke, itu sudah lebih dari 25 menit ya. Bang Doni Bang Dion nemenin kita nih Bang. Harusnya 2 hari sih. Iya. Enggak, bukan itu ilmu mahal. Iya. Kalau mau lebih lagi bayarnya mahalan lagi. Tuh pesan buat siapa? Jual motor dong. Dari beberapa pencapaian nih, kalian kan udah pertama nih wisudawan terbaik ya. Terus juga jadi juara aksi Asia gitu, dikenal sama masyarakat gitu. Ada beberapa pencapaian gitu. Selanjutnya nih, ada gak sih hal yang ingin kalian capai lagi, atau cita-cita apa yang belum tercapai gitu? Yang pengen dicapai dalam jangka pendek ini sebenarnya kita pengen lanjut lagi S2. Jadi itu dalam jangka pendek S2. Terus jangka menengahnya itu sebenarnya kita pengen umroh. Jadi sempat waktu 2019 kan dapat hadiah ya juara, ada umroh, cuman memang qadarullah virus corona ini ya belum tuntas sampai sekarang ya. Jadi masih belum bisa jalan-jalan. Nah, yang planning cita-cita yang jangka panjangnya itu yang paling diimpikan ya. Kita berdua tuh kelak pengen membangun pondok pesantren. Amin. Kita doakan ya, semoga cita-citanya tercapai dan Allah kasih kemudahan. Iya. Pondok pesantren putra apa putri? Ya, umum lah. Umum ya. Putra putri gitu. Ini putri doang. Kalau Koko nih udah punya asrama putri gitu. Iya. Asramanya aja dulu gitu. Enggak dong. Bangunannya kapan kayak gitu. Iya, asramanya aja dulu. Udah ini ternak. Ya. Pertahankan pusat, perbanyak cabang. Iya. Jadi kita harus Jadi terima kasih nih Bang Doni, Bang Dion udah nyempetin hadir di stay ini, stay tercinta. Iya. Pokoknya buat teman-teman semua yang menonton video ini, yang pengen melanjutkan studinya untuk yang lebih tinggi, yang pengen kuliah, jangan pernah ragu kuliah di Stay At-Taqwa. Karena Stay At-Taqwa ini sudah banyak mencetak
alumni-alumni yang luar biasa, dosen-dosennya pun mumpuni, fasilitasnya pun terbaik di sini, dan insya Allah Staya Atako ini ingin membangun yang lebih naik ya, jadi institut dan bisa menjadi universitas. Ya. Oke, amin. Nah, jadi buat teman-teman semua, teruslah berkarya, teruslah berjuang. Kalau usaha pasti bisa, kalau yakin semua jadi mungkin. Jalanin aja dulu, Allah tahu kok kita usaha, karena usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Manjada wajada. Alhamdulillah. Dah. Keren banget jargonnya emang Ustadz Kembar ini. Iya, luar biasa. Saya nggak bisa begitu tuh. Iya kan, ya kan latihan dulu tadi. Oh, pantas. Berarti nanti kita episode selanjutnya latihan dulu, Bang. Bisa. Iya. Kan kembar. Ganteng kan sama-sama 11.50. 11 tuh. Jauh banget gitu. Ya udah, selesai sudah podcast kita bareng Bang Doni dan Bang Dion. Saya Muhammad Qadri Azizi, biasa dipanggil Bang Koko, pamit. Saya Muhammad Safril Kurnia, biasa dipanggil Sayang, pamit. Dan kami Doni Dion Aksi, kami mengucapkan kepada teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tonton semuanya sampai habis. jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita dan masuk surga bareng-bareng. Amin. Terima kasih, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.